Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk ibadah kita. Kita mengambil satu sejenak, satu dulu dimulai. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian dengan satu pujian di KJ 226, Dia Nobatkanlah. Berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nas pembuka pada pagi ini terambil di Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mari kita berdoa. Mari kita
mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, baik dosa yang disengaja maupun tidak. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami yang penuh dengan dosa, kelemahan, ketidakmampuan di dalam diri kami, Tuhan. Kami butuh Engkau menopang hidup kami, menyucikan segala dosa dan noda kami. Tuhan, mungkin di dalam hati setiap kami tersimpan dosa-dosa yang tidak kami ungkapkan kepada siapapun, walaupun kepada keluarga kami sekalipun, Tuhan, tidak kami ungkapkan. Tapi Engkau tahu, Engkau menyelidiki hati dan pikiran kami. Dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa kecemburuan, akar pahit, balas dendam, dosa-dosa yang lain, Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami. Berikan kepada kami hati yang suci, hati yang kudus, sehingga kami layak berdiri di hadapan Tuhan. Sucikanlah kami, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan satu nyanyian penyesalan yang terambil di KPPK nomor 193. Tuhan, kini ku datang. Membaca berita anugerah yang terambil di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan satu puji-pujian di KPPK 240. Percaya dan patuh. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih karunia daripada Tuhan Allah kepada setiap kami. Di hari perayaan di mana Engkau terangkat ke surga Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, bersuka cita, menaikkan puji-pujian yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah berkat kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan pada waktu dan kesempatan yang baik ini, di waktu ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, bersabdalah kepada kami, berfirmanlah kepada kami, sehingga kami mau Tuhan untuk patuh dan percaya, mau mengikuti setiap perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar, firman itu kami hidupi di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga firman itu berbuah dan buahnya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sesungguhnya hamba penuh dengan keterbatasan, tetapi hamba menyadarkan diri kepadamu Tuhan dan memohon pertolongan dan naungan daripada Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu jauh di balik kaki salib-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu yang tampak bukan kemuliaan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita membuka satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan suatu kebenaran firman Tuhan, sebuah perintah yang begitu penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum Ia terangkat. Mari saya mengajak kita sekalian membuka bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Sekali lagi, dalam bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Kita akan membacanya secara responsoria atau berganti-gantian. Saya ayat yang ke-44, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-45, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-53.
Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. LAI memberi dua judul, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Begini firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang ke-53 kita bersama-sama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Di lantai 3, Shalom. Sangat sedikit, baru 30% orang yang menyapa Shalom. Masih belum semuanya, baru 70%. Saya tahu kita belum sempat sarapan karena istrinya mungkin atau mamanya belum sempat masak, tapi harus ada semangat dan power. Ayo, sekali lagi Shalom. Itu dia. Dan saya yakin juga jemaat yang berada di lantai 3 penuh dengan semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini, ada sebuah tema yang diberikan kepada kita, bukan hanya tema sebenarnya, tetapi juga sebuah perintah daripada Tuhan Yesus, bukan hanya kepada para murid, tetapi kepada setiap kita jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sudah menjadi orang-orang percaya. Sebuah tema yang sangat penting, di mana kita pun dahulu adalah orang yang juga menerima hal tersebut. Apa temanya? Yaitu temanya adalah sampaikanlah berita pertobatan dan pengampunan. Sesungguhnya ketika kita menjadi orang percaya, kita adalah orang yang juga menerima berita tentang pengampunan dan pertobatan ini tadi. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, kepada kita diberi sebuah perintah dan tanggung jawab untuk menyampaikan berita yang sama yang telah kita dengar dari orang-orang yang telah percaya terlebih dahulu daripada kita. Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sekali lagi mau diajak, mau diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikuti kebenaran ini, untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan. Tapi mari saya mengajak kita terlebih dahulu melihat segala rangkaian peristiwa yang telah terjadi mulai dari, sebenarnya harusnya mulai dari Kamis malam, yaitu Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus mengurapi para murid, lalu kemudian sampai kepada kenaikannya ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Begini firman Tuhan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar segala rangkaian peristiwa, peristiwa yang menyatakan kasih Allah dan kemenangan Tuhan Yesus akan mau. Kita sudah belajar kasih Allah yang mau berkorban ketika kita melihat, ketika kita merenungkan peribadahan di Jumat Agung. Kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu tadi adalah sebuah bentuk kasih-Nya kepada kita, kasih yang bukan hanya melalui orasi, bukan hanya melalui perkataan, tetapi tindakan
yang bahkan mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Ada pribadi yang sayang sama kita dengan sedemikian rupa sampai mau mengorbankan nyawanya, memberikan segala yang ada pada dirinya demi menunjukkan bahwa dia sangat mencintai kita. Kasih yang besar melalui pengorbanannya, kasih yang mengubahkan status kita, yang memulihkan status kita. Kita sebelumnya adalah umat berdosa. Bahkan kitab Roma mengatakan kita adalah seteru daripada Allah, musuh daripada Allah, karena kita melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, banyak sekali dosa. Tetapi ketika kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita dengan menunjukkan kasih-Nya yang besar melalui pengorbanan. Kasih ini tadi, pengorbanan ini tadi, memulihkan keadaan kita, mengganti status kita menjadi seorang anak. Kasih ini tadi mengganti status kita, bukan lagi seteru Allah, tetapi seorang anak. Penghayatan yang kita terima ketika kita mengikuti ibadah Jumat Agung adalah penghayatan yang seperti demikian. Harusnya kita merasakan kasih Allah yang besar ini tadi memulihkan keadaan saya. Lalu 3 hari setelahnya kita mengikuti peribadahan kebangkitan Tuhan Yesus, atau kebangkitan Tuhan Yesus ini tadi kita peringati sebagai ibadah Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah Paskah ini tadi pun sebagai sebuah peringatan kepada kita bahwa Yesus ini menang atas maut. Tidak ada yang berkuasa atas dirinya, bahkan maut itu sendiri mampu Ia kalahkan. Dan ini pun menegaskan kepada kita, ketika kita mau menjadi percaya, umat yang percaya, maut ini tadi tidak akan lagi berkuasa kepada kita. Setelah kebangkitan itu tadi, 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan para murid. Apa tujuan dari 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid? Menegaskan kebangkitannya. Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada setiap murid bahwa saya ini tidak dicuri. Mayat saya tidak dicuri, saya tidak diperlakukan atau saya tidak kabur. Tetapi saya betul-betul bangkit. Ini loh tanda. Tuhan memberikan tandanya kepada setiap murid-muridnya. Ini loh tanda. Diberikan juga tanda kepada 2 orang yang menuju Emmaus. Diberikan tanda kepada para murid. Bahkan secara khusus diberikan tanda kepada Thomas. Thomas, lihat. Ini loh lubang yang ada di tangan dan di lambungku. Karena engkau tidak percaya, agar engkau percaya, cucukkanlah tangan ke dalam lubang yang ada di dalam tubuhku ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua adalah peristiwa yang terjadi hingga pada hari kenaikan ini. Semua peristiwa itu Tuhan Yesus lakukan untuk menyatakan sesuatu. Semua itu memiliki tujuan. Semua hal tadi itu memiliki tujuan. Lantas apa tujuannya? Tujuannya ada di ayat yang ke-48. Supaya kamu adalah saksi dari semuanya ini. Agar kita, setiap kita, umat Allah yang sudah mengikuti peribadahan, mulai dari Jumat Agung sampai pada hari ini, kita mengetahui bahwa ketika kita telah mendengarkan firman itu tadi, ketika kita telah belajar tentang Mesias yang mati, menderita, bangkit, dan menampakkan diri, itu tujuannya adalah untuk kita menjadi saksi. Saksi yang seperti apa? Contoh, saksi seperti yang ada di persidangan. Ketika ada di persidangan, seorang saksi itu harus memberikan segala keterangan itu secara jujur tentang apa yang dia dengar dan dia lihat. Jadi seorang saksi ini tadi harus memberitakan segala sesuatu kepada hakim itu jujur, ada apanya, apa adanya kepada semua orang. Dia bersaksi secara jujur. Ini yang saya lihat, ini yang saya dengar. Maka daripada itu, ketika kita belajar firman Tuhan sedemikian rupa, dari jauh-jauh hari ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita pun juga menjadi saksi Allah. Kita pun juga harus menjadi seorang saksi yang memberitakan secara jujur kepada umat, kepada orang-orang di luar sana yang belum mendengarkan firman Tuhan, yang belum mendengarkan berita Injil. Kita pun harus menjadi seorang saksi, berkata dengan jujur apa adanya tentang apa yang kita percayai. Jujur apa adanya tentang apa yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bersaksi tentang hal itu. Kita bisa bersaksi tentang hal itu melalui banyak hal.
setidaknya ada dua cara ketika kita bersaksi di zaman yang modern ini. Yang pertama adalah melalui media sosial, melalui Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan banyak media sosial lainnya. Lalu kemudian ada juga secara langsung, artinya bertemu seorang dengan seorang, lalu memberitakan Injil itu tadi. Nah, menariknya adalah pemberitaan Injil ini tadi berlangsung sampai saat ini, masih berlangsung. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tidak ada yang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa yang mengikuti, tetapi anak muda pasti ada yang mengikuti. Viral di TikTok itu sebuah lagu sekolah minggu yang sangat luar biasa. Lagunya itu Tuhan Yesus tidak berubah. Betul anak-anak muda? Betul ya? Ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi lagu ini viral sampai ke Instagram, lalu kemudian saya lihat di chatnya. Demi apapun kata orang-orang itu, saya hafal lagu ini padahal saya bukan orang Kristen. Dan suatu ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, ketika kami lagi nongkrong di malam hari, lalu kemudian dia iseng buka TikTok dan akhirnya itu muncul dan diputar. Dia putar, HP ini ada di meja, lalu kemudian berbunyilah, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Spontan apa yang dia lakukan dia seperti ini. Saya cukup kaget, kenapa dia orang nyanyi lagu itu tapi kayak gini. Dan dia ikut bernyanyi. Lalu kemudian pada melalui kesempatan itu dia bertanya sama saya, sebenarnya apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Akhirnya pada kesempatan itu saya mengatakan, yang tidak berubah adalah kasih Allah, kasih Tuhan ini tadi. Saya menceritakan Injil itu tadi, bagaimana cara dia mengungkapkan kasihnya, bagaimana dia mengungkapkan kasihnya kepada setiap umat. Saya berkata, kepada kepercayaan kami, seperti inilah Allah menunjukkan kasihnya. Dia mau berkorban, dia mau memberikan dirinya, menceritakan segala sesuatu seperti yang telah kita pelajari tadi. Ini adalah firman yang bisa disampaikan melalui media sosial. Lewat lagu ini tadi menjadi sebuah jembatan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Luar biasa sekali ketika seseorang mempergunakan sebuah lagu untuk memuliakan nama Tuhan dan orang lain mendengarkan berita Injil ini tadi. Ada kesempatan yang besar yang bisa kita pergunakan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksinya Allah kepada dunia ini. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga yang secara langsung, bukan melalui media sosial. Nah, pada perayaan di Hari Raya beberapa waktu yang lalu, saya itu terbiasa untuk berkunjung ke rumah teman-teman. Jadi kami, teman-teman alumni SMA itu biasanya kumpul, lalu kemudian nanti cerita, diskusi, kita mau ke rumah siapa. Akhirnya kita berdiskusi untuk datang ke rumah seorang teman yang baru saja pulang dari pekerjaan. Lalu di sana makin hari makin larut, memang agak kebiasaan saya yang suka pulang malam. Sampai akhirnya jam 11 malam kita masih berdiskusi, tiba-tiba seorang teman berdiskusi tentang bagaimana kepercayaannya tadi. Tentang bagaimana dia menjadi orang percaya, bukan menjadi orang percaya seperti kita, tetapi di dalam kepercayaannya. Lalu kemudian setelah dia bercerita dengan sedemikian rupa, harus melakukan perbuatan baik dengan sedemikian rupa, banyak hal yang dia harus lakukan. Dia bertanya kepada saya, kau kan lulusan sekolah tinggi untuk pendeta lah, kata dia, karena dia kurang paham juga. Lalu kemudian dia bertanya kepada saya, kalau di Kristen, kalau di agamamu seperti apa? Untuk masuk surga itu seperti apa? Jam 11 malam, saya yang tadinya sudah ngantuk, melek karena perkataan ini. Kami akhirnya berdiskusi dengan sedemikian rupa bagaimana orang Kristen itu dapat masuk di dalam kerajaan surga. Percaya dan beriman melalui sebuah diskusi. Lebih jauh akhirnya terus berdiskusi, mereka terus banyak bertanya mengenai Allah Tritunggal dan doktrin-doktrin yang lain. Saya ini dulu terkenal nakal, dan ketika saya menjelaskan itu semua secara lancar, mereka sampai terkaget. Astaga Ervan, aku kira kau main-main di Bandung sana. Rupanya kau pintar lah ya. Saya tahu saya dulu anak yang bandel dan memang tidak selalu juara kelas. Tetapi kalau urusannya tentang Tuhan, itu nggak boleh main-main. Karena pemberitaan tentang firman Tuhan ini tadi pun menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau sampai kita belajar dan kemudian pelajaran yang kita sampaikan itu tadi salah dan tidak sesuai dengan kebenaran, itu sangat berbahaya. Kita sekalian bukan malah menjadi saksi, malah menjadi penyesat. Batu kehilangan yang harusnya ada pada diri kita dan harusnya kita tenggelamkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran ini saya mau mengajak kita bahwa kita bisa menjadi seorang saksi. Bukan hanya para murid itu yang terdahulu menjadi saksi sampai kepada kita hari ini. Dan sekarang kita pun harus menjadi saksi. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa saya harus menjadi saksi? Kenapa saya harus memberitakan Injil? Saya mengambil satu topik yang sangat besar yang saya jumpai sendiri. Seperti ini saya katakan, mengapa saya harus bersaksi bagi dunia ini? Saya katakan adalah banyak orang pada masa ini memiliki pengalaman traumatis yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Ada anak yang menerima bully di sekolahnya. Ada seorang juga yang mengalami pengalaman masa lalu yang sangat kelam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua kesimpulan ini saya mencapai sebuah kesimpulan adalah bahwa sebenarnya berita Injil ini harus kita sampaikan karena ini adalah sebuah kesaksian yang sangat penting. Karena banyak orang di muka bumi ini mengalami pengalaman traumatis. Mereka memiliki sebuah konsep diri bahwa saya ini tidak bisa mengampuni orang lain. Saya ini adalah orang yang terluka. Dengan sedemikian rupa maka saya akan terus membawa luka ini tadi. Berita Injil harus kita sampaikan kepada semua orang. Karena kita tidak tahu bahwa orang-orang ini, mungkin orang yang telah kita beritakan Injil ini tadi, sebelumnya adalah orang-orang yang menderita. Saya tidak berbicara omong kosong tentang bagian ini. Di tahun 2020 awal, di bulan Januari, ketika kami memutuskan untuk pergi pelayanan mission trip ke 3 tempat di Sumatera Utara, di Balige, kemudian di Tarutung, satu lagi itu di Samosir. Ketika kami melaksanakan pelayanan ini, kami melaksanakan pelayanan lebih banyak itu kepada anak-anak, kepada anak-anak sekolah, anak-anak kecil, SMP dan SMA. Ketika saya sampai di daerah Samosir, sungguh sebuah daerah yang sangat-sangat dingin, lalu kemudian juga daerah ini betul-betul tidak ada sinyal handphone. Jadi kami betul-betul terisolasi dari dunia luar. Renggurni Huta kalau tidak salah nama tempatnya. Tempat ini sangat-sangat terisolasi. Lalu kemudian beberapa info mengatakan bahwa di tempat ini ada orang-orang yang percaya terhadap kepercayaan roh nenek moyang. Lebih jauh ketika kami melayani di suatu SD, saya melayani diutuslah kami ber-12 itu masing-masing datang ke kelas masing-masing. Saya pergi ke kelas 6 SD, anak yang kelas 6 SD, lalu kemudian memberitakan Injil dengan cara saya sendiri. Dengan cara saya kepada 30 anak itu tadi, saya memberitakan Injil, begini-begini segala macam. Lalu ada di satu momen, saya bertanya tentang cita-cita anak-anak itu tadi. Ada satu anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjawab, apa cita-citamu? Cita-cita saya mau jadi seorang yang kuat. Mau jadi orang yang kuat. Loh, untuk apa jadi orang yang kuat? Saya pikir dia mau jadi preman, tapi bukan itu tujuan. Tujuan saya menjadi orang kuat adalah saya ingin memukuli ayah saya. Kenapa kamu ingin memukuli ayahmu? Bapak itu melakukan hal yang jahat kepada kami. Dia pergi meninggalkan kami, dia memukuli saya, dan saya ingin membalaskan dendam. Sekarang saya tahu Bapak di mana. Anak kelas 6 SD berpikir untuk menjadi kuat, untuk memukuli orang tuanya. Dia mengalami sebuah pengalaman traumatis. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini nyata. Satu SD itu tadi. Tapi di sekolah-sekolah lain kami juga menemukan anak-anak yang demikian. Saya ingin menjadi seperti ini untuk membalaskan dendam kepada orang ini. Dan inilah yang harus kita sampaikan. Berita tentang pengampunan ini tadi harus kita sampaikan kepada orang-orang, agar mereka mampu mengampuni orang-orang lain. Ada orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis dan dapat disembuhkan melalui apa? Melalui pemberitaan Injil ini tadi. Kita mau menjadi saksi, amin. Kita mau menjadi saksi, amin. Masih ragu-ragu. Kita mau menjadi saksinya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu mungkin kita merasakan bahwa kalau saya nanti bersaksi, saya takut dijauhin, saya takut mengalami ini, mengalami itu, saya diusir segala macam. Saya sudah terlebih dahulu mengalami hal tersebut. Saya pernah bersaksi ada orang yang tiba-tiba mengintai kami dan mengikuti kami dari belakang, langsung naik ke angkot, kami kabur. Bersaksi itu memang ada resikonya, tetapi Tuhan berkata di dalam Matius 28, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mari lihat, kalau kita sudah dipulihkan, apa kita tidak memiliki kasih kepada orang-orang yang belum dipulihkan?
Apa kita tidak memiliki kasih kepada anak-anak yang seperti demikian, yang sudah saya sampaikan tadi? Mari kita bersaksi. Dan cara untuk kita bersaksi adalah seperti yang demikian. Kita harus terlebih dahulu menerima pengampunan dan mampu untuk mengampuni. Kita harus terlebih dahulu menerima pengampunan dan juga mampu untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-50, dikatakan di sana bahwa sebenarnya para murid ini tadi dibawa pergi ke suatu tempat, kemana mereka membawanya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ada sebuah lokasi yang menunjukkan sebenarnya di kota Betania, dekat Betania. Di dekat Betania ini tadi adalah sebuah peristiwa, banyak peristiwa yang terjadi. Bahkan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa di mana para murid ini tadi melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus membawa mereka ke dalam bagian ini, ke daerah tersebut, sebenarnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan sebuah pengampunan kepada para murid. Dibawa mereka ke tempat di mana mereka mengalami hal-hal yang traumatis. Tempat yang memiliki memori di antara mereka, antara para murid dengan Tuhan Yesus Kristus. Tempat yang memiliki memori. Kalau kita tentu memiliki tempat memori juga ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin memiliki tempat di mana mungkin berpacaran dulu dengan pasangannya. Saya juga dulu, bapak saya tapi bukan saya. Bapak saya itu punya memori bagaimana dia, konon katanya beliau itu berpacaran itu di Baligi, ketemu di depan warung bakmi bahagia. Jadi saya juga ikut-ikutan. Kalau saya ke Baligi wajib untuk makan di situ. Konon katanya mereka memiliki tempat itu tadi untuk berpacaran. Saya jadi anak muda itu ngerasa berjuang banget ya Pak demi berpacaran dengan mama. Karena itu perjalanannya dari rumah bapak dan dari rumah mama itu masing-masing 3 jam untuk ketemu di satu tempat. Jalannya mulus? Enggak. Jalannya enggak mulus. Jalannya sudah kayak ular. Terus juga lubangnya paling minimal itu 0,5 meter. Jadi itu kebayang perjuangan antara orang tua saya untuk mereka bertemu lalu kemudian berpacaran gitu. Cuma untuk makan siang. Lalu kemudian tempat itu menjadi sebuah memori yang besar bagi mereka. Nah tempat ini pun para murid ini tadi ketika dibawa di dekat Betania ini tadi, itu juga adalah sebuah memori yang sangat-sangat kelam. Ternyata aku dibawa di tempat di mana aku melakukan pengkhianatan terhadap Tuhanku, terhadap guruku. Tetapi menariknya adalah di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus tidak mengangkat tangannya lalu kemudian menampar mereka, tidak. Ini adalah sebuah bentuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada para murid. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga harus sama. Sebelum kita memberitakan, menjadi saksi, memberitakan tentang pengampunan dan pertobatan, kita pun juga harus sama. Harus menjadi seorang yang juga mengalami dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saya mau kita memiliki respon seperti ini. Siapa di sini yang sudah menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan Allah telah menebus dosa kita, silakan angkat tangan. Jangan ragu, ini tentang iman kita. Silakan turunkan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima pengampunan tersebut, bersukacitalah. Pengampunan Tuhan itu tadi nyata atas diri kita. Dia pulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum dan hari ini mendengar, lihatlah kasih Tuhan ini tadi. Lihatlah sayangnya Tuhan sama kita. Dia berkorban untuk kita dan mau menyatakan, aku sayang sama dirimu dan aku sudah mengampuni semua dosa. Kita sudah menerima pengampunan dan kita pun juga harus memberi pengampunan kepada orang-orang lain. Doktrin tentang pengampunan ini ada banyak. Contoh dalam satu bagian yaitu di dalam doa Bapa kami, seperti ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Harus bisa menjadi orang yang mengampuni. Harus bisa menjadi orang yang mengampuni. Kita lanjutkan. Bukan hanya menjadi seorang yang sudah menerima pengampunan, tetapi juga memiliki gaya hidup sebagai seorang petobat. Jadi kalau sudah menerima pengampunan, sudah menerima pertobatan, gaya hidupnya juga harus seperti orang yang sudah menerima hal tersebut. Jangan sampai kita sudah jadi orang percaya, sudah jadi orang bertobat, tapi kelakuannya sama aja seperti sebelumnya.
Pola hidupnya harus berubah, nggak bisa berubah secara langsung, pelan-pelan. Tapi harus secara konsisten kita bisa berubah. Perubahan itu tadi harus nyata. Lantas apa pentingnya untuk memiliki gaya hidup seperti seorang yang sudah bertobat? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita istilahnya mau menjadi orang yang memberitakan Injil, tapi kelakuan hidup kita nggak benar. Kalau saya nih jadi orang yang tidak percaya, mendengarkan berita Injil dari orang, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan berita tersebut, saya nggak akan pernah mau. Ngapain? Toh pola hidupnya sama aja. Ngakunya dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata pola hidupnya sama aja. Jadi gaya hidup ini tadi pun menjadi sebuah sumber berita, menjadi sebuah teladan bagi orang. Oh ternyata betul ya, kalau saya sudah jadi orang percaya, pola hidup saya berubah. Oh ternyata betul, kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, pola hidupnya berubah. Dulu aku kenal dia seperti ini, sekarang sudah berubah. Nah sama kayak teman-teman saya tadi. Dulu katanya astaga Ervan, sampai astaga Ervan itu saya berkabut saya. Ternyata kau betul-betul belajar bisa. Itu adalah perubahan pola yang harus dilihat oleh orang-orang lain. Karena penambahan kualitas seseorang, penambahan kualitas diri kita akan menambah kuantitas orang di sekitar kita. Orang pasti akan tertarik untuk jadi juga orang-orang yang percaya. Ini cara kita untuk menyampaikan berita, bukan hanya melalui orasi kita, bukan hanya melalui diskusi, tetapi juga dari gaya hidup kita. Lalu yang kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menyampaikan berita dan pertobatan, berita pertobatan dan pengampunan. Harus juga kita memperlengkapi diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memperlengkapi diri dengan kuasa tertinggi. Di ayat yang ke-49 dikatakan di sana, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa, dengan kekuasaan dari tempat ini. Jadi pemberitaan Injil ini tadi pun harus juga disertai dengan cara kita memperlengkapi diri dengan kekuasaan tertinggi. Maksudnya seperti apa? Artinya kita memperlengkapi diri dengan juga mengandalkan Roh Kudus. Para murid ini tadi diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima Roh Kudus nanti di hari Pentakosta. Itu adalah perlengkapan diri mereka. Lalu kemudian bukan hanya hal itu tadi, bukan hanya hal yang demikian. Orang bilang Petrus itu bisa berbicara dengan lancar, bisa berkhotbah dengan lancar karena ada Roh Kudus yang memberikan perkataannya. Betul, tetapi juga harus kita lihat bahwa 3,5 tahun lamanya Petrus dan para murid ini tadi belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Bagus memang ketika kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dalam dunia pelayanan, dalam pemberitaan Injil. Tapi jangan sampai kita bersikap, ya udah saya nggak perlu belajar Alkitab, beritakan aja Injil. Itu salah. Itu pandangan yang sangat-sangat salah. Pandangan yang sangat salah. Karena kita pun perlu untuk belajar. Karena kalau nanti tiba saatnya kita ditanya, seperti saya tadi ditanya doktrin tentang Allah Tritunggal, karena kita nggak belajar, bagaimana kita memberitakan? Bagaimana kita menceritakan? Bagaimana kita menjelaskan? Jadi harus diingat bahwa kita pun juga harus belajar firman Tuhan. Kita pun juga harus rajin berdoa. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan tersebut, memohon kekuatan daripada Roh Kudus. Kita nggak bisa berkata bahwa oh saya sudah tahu, ya udah cukup. Lalu kemudian pergi dengan begitu saja dengan persiapan yang tidak matang, pergi. Itu sesuatu yang salah. Dan akhir-akhir ini seorang teman mengalami pergumulan tersebut. Dia akan diangkat menjadi seorang ketua komisi wilayah, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia diminta untuk memuridkan orang lain, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dimuridkan, apa yang harus diajarkan kepada orang lain. Sama, kalau kita pun memberitakan Injil tapi tidak paham tentang bagaimana doktrin-doktrin dan Injil itu tadi, itu sangat sulit. Saya bilang ke dia, kamu harus kejar hamba Tuhan itu, minta diajarin. Ini ibaratnya kamu pergi disuruh telanjang, tapi suruh ngajarin orang di luar sana untuk pakai baju, sementara kamu sendiri telanjang. Itu hal yang konyol. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pun harus tetap kita dalami, kita renungkan untuk kita memberitakannya kepada orang-orang di luar sana. Lalu apa hasil dari pemberitaan itu? Kita lihat di ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Yerusalem pun adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan itu tadi. Mereka pulang ke Yerusalem itu tadi dengan penuh sukacita, dan dikatakan di sana mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dampak dari pemberitaan Injil ini tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merahi di situ. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, dan di bait Allah mereka memuliakan Allah. Berita Injil ini tadi mungkin kita anggapnya sepele, tetapi ketahuilah ketika kita memberitakan Injil, itu memulihkan keadaan seseorang, itu memperbaharui dirinya. Bukankah itu juga kita alami ketika kita baru menjadi orang percaya? Ada rasa sukacita, cinta mula-mula terhadap Tuhan. Kita lanjut kepada anak yang sudah saya beritakan firman, dan dia ingin memukuli orang tuanya. Anak ini setelah mendengarkan firman Tuhan, ketika dia menerima Injil, dia berkata bahwa sebenarnya dia menyadari bahwa dirinya pun melakukan banyak kesalahan terhadap bapaknya. Akhirnya dia memohon ampun daripada Tuhan dan mencoba untuk membereskan segala sesuatu. Anak kelas 6 SD punya pola pikir yang seperti itu. Dia coba untuk mau memaafkan orang tuanya. Hari itu dia menangis dengan sangat kencang. Dia mau bertobat, dia mau berubah, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah anak yang berubah. Bukan lagi menjadi anak yang ingin kuat, tapi ingin pintar. Bukan untuk papanya lagi, tetapi untuk adik-adikku. Aku ingin melindungi adik-adikku, aku ingin menjadi berguna bagi keluargaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menganggap remeh sebuah pemberitaan Injil. Bersaksilah dan beritakanlah saksi tersebut kepada umat dimanapun Anda bertemu. Gimana caranya? Melalui sosmed. Yang punya Facebook, berhentilah dulu scroll Facebooknya, berhentilah dulu nge-like foto-foto orang, tapi coba ketik apa yang kita dapatkan hari ini. Yang punya akun sosial media apapun, coba pakai waktu 3 menit, 5 menit paling, kutip satu ayat. Tapi cuaca juga jarang motif-motif seperti itu. Saya punya cara saya sendiri. Saya bukan melalui sosial media. Saya memberitakan Injil dengan cara yang sangat saya senang, melalui sebuah tulisan. Dan memang beberapa waktu ini saya cukup mengalami hiatus. Saya istirahat sejenak dari pemberitaan tersebut. Saya punya blog, dan blog ini puji Tuhan sudah berkembang, dan ada beberapa orang itu pembacanya dari luar negeri, dari Singapura, Amerika, dan terakhir dari Abu Dhabi. Ada banyak cara untuk kita memberitakan Injil. Pakai kesempatan ini tadi untuk menolong orang lain, bukan menolong diri kita sendiri, menolong orang lain. Amin. Untuk firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mengajak kita masuk dalam saat ini. Mari saya mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam saat hening, di mana kita menyatakan komitmen kita di hadapan Allah, bahwa kita bukan hanya seorang penerima, tetapi juga seorang pemberi. Kita bukan hanya ingin menerima Injil, menerima kasih Allah, tetapi juga memberikan kasih Allah itu tadi kepada orang-orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, sungguhlah kami menyadari bahwa melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami melihat bahwa sesungguhnya pemberitaan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang harus kami lakukan, sebuah keharusan, kewajiban, dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami tahu apa yang harus kami beritakan. Berita pengampunan dan pertobatan. Dan kami mau Tuhan, sedari hari ini, mempergunakan diri kami untuk melayani, untuk memberitakan berita ini tadi kepada semua orang dimanapun mereka berada Tuhan. Melalui daya kami, melalui segala sesuatu yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari saya undang semua bagi berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang secara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan mati dan berubah, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bagi pula dan kata naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam doa syafaat. Saya mengajak kepada setiap jemaat ketika doa syafaat berlangsung, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyampaikan pergumulannya pribadi atau mungkin mendengar pergumulan tentang sesama kita. Mari kita sampaikan di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memperlengkapi kami dengan firman, tetapi juga mengizinkan kami untuk memohon di hadapan-Mu tentang pergumulan setiap kami, Tuhan. Tuhan, setiap kami adalah umat yang memiliki pergumulan. Baik itu pergumulan tentang keluarga, kesehatan, ekonomi, tentang studi kami, tentang apapun yang kami rindukan saat ini, Tuhan, kami semua memilikinya. Kami memohon daripada-Mu, Tuhan, tolong sertai. Tolong beri terus kepada kami kekuatan dan pengharapan, sehingga Tuhan, ketika kami memiliki pergumulan, tindakan yang terus kami lakukan adalah kami terus bersandar kepada Tuhan dan menyampaikan pergumulan tersebut di hadapan Tuhan. Kepada jemaat yang saat ini sedang bergumul, Tuhan, baik itu tentang ekonomi dan keluarganya, Tuhan beri kekuatan dan semangat yang terus baru, sukacita yang terus baru. Kepada setiap jemaat yang mungkin saat ini sedang berkelemahan tubuh atau saat ini sedang sakit, Tuhan, beri kepada mereka kesembuhan. Pakai setiap alat-alat medis, Tuhan. Pakai obat-obatan, makanan, dan minuman, serta istirahat mereka, segala upaya yang mereka lakukan. Pakai semuanya itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi mereka. Kami juga merindukan Tuhan bahwa dalam diri kami pun ada timbul sebuah semangat di dalam untuk memberitakan firman Tuhan. Bila Roh Kudus memenuhi kami dan membuat api pemberitaan Injil itu tadi terus berkobar di dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami, Tuhan. Bahkan kepada bangsa kami juga, Tuhan, kami hendak berdoa. Tuhan, yang kiranya memberkati pemimpin kami, memberi kepada pemimpin-pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan, hati yang melayani, hati yang mengutamakan rakyatnya, sehingga Tuhan, kesejahteraan di bangsa dan negara kami ini akan tampak nyata. Pandemi yang mulai berangsur-angsur berlalu, juga melalui protokol-protokol kesehatan yang mulai juga berkurang, Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur. Doa-doa kami telah didengar oleh Tuhan Allah kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami tetap berlaku bijaksana, dengan tetap menjaga juga diri kami tetap bersih, menjaga juga segala protokol kesehatan, bukan untuk hanya melindungi diri kami, tetapi juga melindungi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa-bangsa yang pada saat ini pun masih dalam keadaan perang, Tuhan yang terus sertai mereka. Beri kepada mereka hati yang mau berdamai. Beri kepada mereka, Tuhan, hati yang mau menunjukkan pengampunan kepada orang-orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sempurnakan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari di bahasanya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ayat persembahan pada pagi ini terambil di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persedia makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita menyanyi sebuah pujian Ku Bawa Syukurku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, untuk membalas semua cinta kasih Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Tuhan, kiranya Kau terima persembahan kami, dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan Kau juga memakai majelis di tempat ini untuk mengelola keuangan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyi sebuah lagu nyanyian pemutusan di PPK nomor 84. Kita menyanyi dengan judul Yesus Menerima Orang Berdosa. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan Allah. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Allah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan serta naungan daripada Roh Kudus itu menyertai kita di dalam hidup kita sehari-hari, bahkan di dalam pemberitaan Injil yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sini ada beberapa warta jemaat. Yang pertama, bagi yang belum
mengumpulkan survei, mohon segera karena Selasa ya tiba waktunya ya, mohon kerjasamanya. Terus yang kedua, kita akan segera merenovasi pastori yang di Kebun Kelapa minggu depan ya. Mohon kiranya kita juga boleh mendukung baik dalam doa maupun dana ya. Demikian pengumuman dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian selesai, mari kita nyanyi